Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng A-Market. Sebelum masuk ke materi, pernah nggak kamu udah analisa chart berjam-jam? Entry kelihatannya sempurna, udah pasang stop loss dengan rapi, tapi ujung-ujungnya kena stop loss dulu, baru harga balik ke arah yang kamu mau. Atau kamu ngerasain kayak ada tangan yang tak terlihat, yang selalu tahu persis di mana kamu taruh stop loss. Terus harga menyentuhnya, ngambil duit kamu, lalu berbalik arah sesuai skenario awal. Kalau iya, selamat datang di dunia nyata trading. Dan hari ini kita akan bongkar habis-habisan perbedaan antara smart money, para pemain besar yang menggerakkan pasar, versus retail traders yang sering jadi korbannya. Saya nggak mau bikin kamu takut, saya mau bikin kamu melek, karena kalau kamu ngerti cara berpikir smart money, kamu bisa ikut arus mereka, bukan jadi umpannya. Yuk, mari kita bahas. Baik, yang pertama, siapa itu smart money? Ya, smart money adalah para pelaku pasar institusional. Kita bicara tentang bank-bank sentral seperti Federal Reserve, Bank of England, hedge fund raksasa, market maker, investment bank seperti Goldman Sachs, JP Morgan, mereka yang punya modal triliunan dolar. Kalau kamu trading forex dengan lot kecil, dan di seberang kamu ada bank sentral yang execute order senilai miliaran dolar, siapa yang menurut kamu lebih bisa menggerakkan harga? Ini bukan soal teori konspirasi, ini soal supply and demand yang asimetris. Ketika institusi besar mau masuk atau keluar dari posisi mereka, mereka harus menggerakkan pasar karena order mereka terlalu besar untuk dieksekusi tanpa mempengaruhi harga. Selanjutnya, cara bermain yang berbeda. Sekarang kita masuk ke inti. Apa bedanya cara bermain smart money vs retail trader? Ini penting banget buat kamu pahami. Yang pertama, dari aspek modal untuk retail traders itu ratusan sampai jutaan dolar, dan untuk smart money itu miliaran sampai triliunan dolar. Kemudian untuk aspek informasi, retail traders indikator publik dan berita umum. Kemudian smart money, order flow, COT report, data eksklusif. Kemudian untuk eksekusi order, retail traders itu langsung market order. Nah, bedanya dengan smart money itu bertahap, algoritma, iceberg order. Kemudian dari aspek emosi, untuk retail traders itu FOMO, panik, serakah. Dan untuk smart money itu ada plan dan disiplin berbasis data. Nah, untuk tujuan ya, retail traders itu profit cepat atau harian. Nah, untuk smart money itu akumulasi posisi besar dan jangka panjang. Kemudian untuk aspek analisa, retail traders indikator lagging, MA, RSI. Dan untuk smart money itu order flow, liquidity mapping, COT. Kemudian untuk aspek stop loss, retail traders terlihat dan mudah disasar. Untuk smart money itu terencana, tersembunyi di zona likuiditas. Dari poin stop loss di tabel tadi, retail traders biasanya taruh stop loss di titik yang logis secara teknikal, di bawah support, di atas resisten. Dan itu persis yang diburu smart money. Kenapa? Karena smart money butuh likuiditas untuk entry. Mereka butuh order retail yang ada di area itu. Stop loss yang tertrigger artinya order jual atau beli yang tersedia buat mereka gunakan. Kemudian selanjutnya taktik favorit smart money. Sekarang kita bahas taktik-taktik yang sering smart money pakai dan yang sering bikin retail trader frustasi tanpa tahu kenapa. Taktik pertama, stop hunt atau liquidity grab.
Harga tiba-tiba turun ke bawah level support yang sudah dipegang berhari-hari. Semua stop loss retail trader tertrigger. Retail panik, banyak yang short. Dan tepat di saat itu, smart money masuk long dengan volume besar. Harga langsung naik tajam. Kamu kena stop loss, tapi itu bukan salah analisa kamu. Harga memang naik seperti prediksi kamu, hanya saja kamu dikeluarkan lebih dulu. Kemudian taktik kedua, accumulation dan distribution, model Wyckoff. Smart money tidak langsung beli dalam satu transaksi raksasa. Itu akan langsung memicu harga naik dan merugikan mereka sendiri. Mereka beli secara bertahap di fase sideways yang membosankan. Retail traders bosan dan keluar. Smart money terus akumulasi. Begitu mereka sudah punya cukup posisi, harga dikirim ke atas dan mereka profit dari kepanikan retail yang baru masuk di atas. Taktik ketiga, false breakout. Breakout palsu dirancang untuk menjebak retail yang entry setelah breakout. Smart money sudah ada di posisi sebelum breakout. Mereka gunakan euforia retail untuk distribusi atau exit posisi mereka. Selanjutnya, cara retail membaca jejak smart money. Bagaimana kita sebagai retail bisa membaca jejak smart money? Ada beberapa tools dan konsep yang bisa kamu pelajari. Yang pertama, order block atau OB. Zona harga di mana smart money pernah execute order besar. Harga cenderung kembali ke sana untuk mengisi order yang belum terpenuhi. Kemudian fair value gap atau FVG atau imbalance. Celah harga yang terbentuk akibat pergerakan impulsif smart money. Pasar sering mengisi gap ini sebelum melanjutkan tren. Kemudian COT report, Commitments of Trader. Laporan posisi besar yang dirilis CFTC setiap Jumat. Kamu bisa lihat apakah institusi sedang net long atau net short di suatu aset. Kemudian volume profile dan market depth. Melihat di level harga, mana volume transaksi terbesar terjadi. Itulah area interest institusional. Kemudian yang terakhir, liquidity pool mapping. Identifikasi di mana kebanyakan stop loss retail berada. Smart money akan sering berburu ke sana terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya mindset shift, berhenti menjadi mangsa. Jadi gimana caranya kita bisa mulai bermain lebih cerdas? Pertama, jangan masuk setelah breakout. Tunggu retest dan konfirmasi breakout yang valid, biasanya diikuti retest ke area breakout sebelum lanjut. Kedua, jangan taruh stop loss di tempat yang obvious secara teknikal, geser sedikit di luar zona likuiditas yang sudah kamu identifikasi. Ketiga, pelajari konsep ICT, Inner Circle Trader, Smart Money Concept, atau Wyckoff Method. Ini bukan magic, ini framework untuk membaca pola perilaku institusional. Keempat, mulai lihat pasar dari perspektif di mana smart money butuh likuiditas, bukan di mana harga akan naik atau turun. Karena harga bergerak ke tempat yang punya banyak order. Dan itu biasanya adalah kumpulan stop loss retail. Kelima, sabar. Smart money bergerak lambat dan terencana. Kalau kamu ikut-ikutan FOMO dan impulsif, kamu akan terus jadi korban. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, intinya pasar bukan random. Ada aktor besar yang punya agenda, punya modal, dan punya tools jauh lebih powerful dari yang kita pakai. Tapi mereka meninggalkan jejak dan tugas kita adalah belajar membacanya.
Kamu nggak harus jadi institusi besar untuk profit konsisten. Kamu cukup belajar berpikir seperti mereka, ikuti arus, jangan melawan. Baik, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.